adalah pokok-pokok wudhu yang harus dilakukan. Nanti saya ini dalilnya dulu lah. Yang pertama itu dikatakan kalau kalian tidak sholat bilang itu basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, lalu sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga dua mata kaki. Prinsipnya yaitu dia, kalau kata murid saya konsepnya di situ gitu. Jadi anak sekarang tuh kan dikit-dikit ini konsepnya gimana toh Bu? Konsepnya apa tuh ya? Jadi kok dhuwur man gitu. Ya kegiatan itu memang bahasanya terlalu tinggi Bu. Ayun deh. Kemudian di hadis juga banyak yang kita jumpai ya. Itu hadis-hadis yang menyatakan kalau kalian tidak mendirikan sholat maka ketika kondisi kalian berhadas berwudulah terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu kita tahu, yang pertama yang ingin kita bersama untuk karena terkadang kalau kita menjalankan suatu ibadah atau syariat itu kurang memahami suatu ibadah, kalau kita nggak tahu fadilahnya atau mungkin keutamaannya, terkadang kita nggak terlalu tersemangati gitu ya. Nah di wudhu ini sendiri ternyata bukan hanya sekedar membersihkan hadas kecil itu ya, dan juga bukan hanya sekedar syarat untuk kita melakukan ibadah sholat dan seterusnya. Tapi apa gitu ya, ternyata di wudhu itu sendiri Allah itu menyediakan pahala dan juga ampunan dari dosa-dosa yang sangat luar biasa. Nah ini yang kadang sering kita tuh nggak terlalu gape gitu ya. Saya yakin udah pernah tahu, tapi kan terkadang kita kalau wudhu itu yang penting bismillah, selamun wudhu, sedang sholat, dan sedang liyane gitu ya. Kita lupa sebenarnya ketika di wudhu itu sendiri, sambil kita meniatkan di dalam hati ya Allah ya, ketika kita berkumur, oh nanti dosa lisan kita itu dimohonkan ampun oleh Allah, kan dijadikan begitu memang. Jadi di dalam hadis itu dikatakan kalau seseorang itu berwudhu kemudian dia membasuh tangannya, maka dosa-dosanya itu berguguran dari tangannya. Ketika dia berkumur-kumur ya, maka dosanya yang ada di mulutnya itu yang tadi itu akan dikeluarkan oleh Allah juga. Jadi makanya banyak dari kita yang kadang wudhunya itu masih ambil yang wajib-wajib ya. Nah setelah tahu fadilah loh sebelumnya ya, bisa menggugurkan dosa yang ini, apalagi maka kan salahnya banyak ya. Nah itu saatnya kita untuk benar-benar mau gitu ya, menjalankan sunah-sunah wudhu dengan nawa itu tadi. Jadi kita dijanjikan oleh Allah banyak sekali dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah dan kita dijanjikan dengan pahala. Jadi ini yang kadang kita nggak terlalu peduli gitu ya. Oh wudhu ini pokoknya yang penting basuh muka, tangan sampai siku, kemudian kepala, terus kakinya selesai begitu. Tapi kita lupa begitu ya, ternyata di wudhu itu punya fadilah yang luar biasa. Kemudian itu tadi yang pertama ya, menghapus dosa. Kemudian yang keduanya adalah orang yang sering menjaga wudhu demi wudhunya itu dikatakan sebagai orang yang bersiap di medan ribat. Ribat itu apa ya? Jadi kalau orang mau berperang itu maaf ya nanti kalau mau Pak. Di medan perang itu ada yang namanya petugas jaga keamanan ya. Jadi bergantian, itu namanya ribat. Nah orang-orang yang membuang sholat dengan kondisi sudah berwudu, itu dia mendapatkan pahala ribat. Padahal ribat itu berat ya, untuk ikhwan saja, untuk laki-laki aja berat. Apalagi perempuan yang nggak punya tugas untuk jihad perang begitu ya. Buat yang laki-laki aja yang jelas punya perintah